Kewajiban di dalam tayamum disebut dalam istilah fikih, istilah fardu tayamum. Fardu tayamum yaitu sebagai berikut. Pertama, mengambil debu sebanyak 2 kali. Sekali untuk wajah dan sekali untuk tangan. Jadi mengambil debu tidak boleh kurang dari 2 kali tepukan. Lebih boleh, tidak boleh kurang. Tepatnya 2. Jadi idealnya adalah kita menepuk di tanah yang sudah kita siapkan seperti yang kita jelaskan pada pertemuan yang lalu. Tidak harus cangkul tanah, cukup seujung sendok teh debu. Kemudian kita letakkan di kertas atau apa saja, hamparan, kita ratakan begitu. Kemudian kita pukulkan yang pertama. Ini pengambilan tuh pengambil bukan mengambil digenggam, mengambilnya cara dob, sehingga istilah dalam bahasa fikih dorb, memukulkan tanah, memukulkan tangan, telapak tangan ke debu tayamum 2 kali. Pertama kali biasanya umumnya untuk wajah. Yang kedua kali adalah untuk tangan. Nanti. Yang jelas pengambilannya 2 kali. Kalau seandainya 2 kali belum cukup, misalnya mengusap begini. Ini. Tatanya ini baru ini lepas. Selagi terlepas nggak bisa dipakai lagi. Maka tambah lagi tepukan. Nah, ini dilanjutkan. Sehingga di saat kita mengusapkan wajah tidak boleh terlepas. Mengusapkan tangan tidak boleh terlepas. Jadi begini, kalau saya mengusap wajah, tentunya menepuk wajah begini. Menembokkan ke tanah. Di saat mengusap wajah gini, baru gini. Belum selesai ternyata terlepas begini. Tidak bisa kita lanjutkan lagi. Maka kita harus mengambil lagi. Tepuk lagi, baru dilanjutkan menyempurnakan tempat yang belum bisa terjamah oleh telapak tangan yang berdebu. Kemudian setelah itu ngambil tepukan tangan lagi untuk tangan. Berarti bisa jadi kita mengambilnya lebih dari 2 kali. Tapi yang jelas tidak boleh lebih dari, tidak boleh kurang dari 2 kali. Apakah mungkin kurang dari 2 kali? Mungkin, tapi nggak sah. Contoh begini. Separuh telapak tangan untuk wajah. Separuhnya. Barangkali pengennya. Separuh lagi. Nah, separuh lagi untuk tangan. Separuh lagi umpamanya. Tidak sah. Jadi harus minimal 2 kali tepukan. Atau 2 kali pengambilan. Kemudian, kewajiban yang kedua adalah niat saat mengusap wajah. Seperti biasa, niat itu dibarengi dengan pekerjaan pertama ibadah tersebut. Karena ibadah tayamum, maka niat yang melintaskan niat adalah setelah kita menepuk, dan nanti setelah menepuk, kemudian kita mengusap, menghadirkan. Jadi nanti waktu menepuk sudah diniatkan, kemudian setelah itu jangan terputus sampai kita mengusap di wajah. Ini ada satu cara. Jadi kita mulai dari menepuk. Tapi kita niat menepuk, niat untuk mengambil. Baru setelah itu dia mengusapkan di wajah. Nah ini niatkan, niat tayamumnya di saat mengusap wajah. Pertama kali mengusap kita niatkan. Nah, seperti itu. Itu niatnya. Pertama kali niat menyentuhkan jemari ke wajah bagian manapun, saat itulah kita hendaknya memulai niat. Kalau niatnya telat, maka nggak dianggap kecuali di saat meniatnya saja. Contohnya, sudah mengusapkan wajah begini, baru sampai sini niat. Aku niat tayamum. Berarti yang terusap hanya hidung ke bawah saja, yang atas belum. Setelah terlepas begini harus ngambil debu lagi untuk disempurnakan. Jadi biasanya wajarnya adalah setelah menepukkan tangan ke debu, kita niatnya pertama kali di saat menyentuhkan jemari di wajah kita, dan setelah itu jangan dilepas telapak tangan sampai diperkirakan diduga meratakan ke seluruh wajah. Baik, kemudian setelah itu yang ketiga adalah mengusap wajah. Wajah dulu sebelum tangan, harus ada tertib. Kemudian eh, niatnya itu sama, yaitu dengan hati. Hanya kalau kita mengucapkan dengan lesan kita adalah dianjurkan untuk membantu konsentrasi
pikiran dan hati kita. Jadi niat itu tetap niatnya adalah berarti. Niatnya adalah pakai bahasa apa saja. Aku niat tayamum karena Allah. Selesai. Tidak harus pakai bahasa Arab. Nah, itu tayamum istibahati sholatu. Istibahati sholati. Bukan. Tidak usah. Nah, itu tayamum istibahati sholati. Langsung aja. Aku niat tayamum karena Allah. Sudah selesai. Allah Maha tahu. Kita tidak ingin mempersulit masalah niat. Baik, kemudian. Yang selanjutnya mengusap kedua telapak tangan. Kedua tangan. Nah, kalau tangan sampai siku. Dari ujung jemari sampai siku. Nah, di saat kita mengusap wajah tadi, kacamata harus dilepas karena kacamata akan menghalangi sampainya debu ke bagian wajah. Oke, begini dilepas. Tapi di saat mengusap wajah tadi, cincin nggak harus dilepas. Karena yang kita usap adalah wajah kita. Gini ngetepuk. Tapi sekarang, di saat kita ingin mengusap tangan kita, ini harus dilepas. Karena ini akan menghalangi jam, kita lepas. Karena kalau tetap ada di tangan, nanti debu tidak akan nyampe ke bagian yang ada di bawah jam. Sehingga tayamum tidak sah atau cincin. Kecuali wudhu, tolong dibedakan. Kalau wudhu, nggak harus dilepas ini. Paling sayang saja kenapa jam tidak dilepas, nanti basah. Jadi kalau wudhu, air bisa masuk, air bisa jalan sendiri, masuk ke dalam. Tapi kalau debu tidak. Maka kalau debu, kalau tayamum dilepas. Ya. Maka di saat kita menepuk ke tanah, begini. Kemarin sudah dicontohkan. Ada cara yang cantik, separuh. Gambar separuh telapak ini kita gunakan untuk membasuh, mengusap punggung telapak tangan hingga punggung lengan. Baru telapak tangan separuhnya ini kita gunakan untuk perut lengan sampai ibu jari. Baru ini belum dipakai. Separuh, separuhnya. Itu cara cantik. Cara nggak cantik bisa saja. Gini, tempelkan punggung telapak ke punggung telapak. Punggung telapak tangan kanan ke perut jemari telapak kiri. Setelah itu jangan dilepas. Anda ratakan. Jangan dilepas. Nah, ingat kapan lepas? Berarti inilah, ini nggak bisa dipakai lagi. Karena ini termasuk debunya sudah dipakai. Kalau sudah dipakai, kalau sudah terlepas, ini sudah terpakai. Berarti menjadi mustakmal karena debu yang ada di sini, debunya sudah dipakai tadi. Debu mustakmal, ada sisa debu yang ada di sini, sudah dipakai, ada debu yang rontok. Maka harus ngambil lagi. Seperti itu. Kemudian kita lanjutkan. Nah, catatan. Jika seseorang memakai sesuatu yang menghalangi atau menghambat sampainya debu ke kulit yang harus diusap, seperti cincin dan jam tangan kita adakan, kita sebutkan dalam catatannya. Maka cincin dan jam tangan harus lepas saat mengusap tangan karena akan menghalangi sampainya debu tayamum ke tangan. Adapun saat mengusap wajah, cincin dan jam tangan tidak harus dilepas karena yang diusap adalah wajah dan cincin atau jam tangan tidak ada di wajah. Yes, ya. Adapun saat berwudu, cincin dan jam tangan tidak harus dilepas. Jika diperkirakan air bisa sampai ke kulit yang berada di balik cincin dan jam tangan. Ada dugaan saja cukup. Tidak harus pasti sampai. Jadi dugaan karena air itu adalah bisa merebes sendiri. Baik. Kemudian debu mustakmal. Ada sih catatan. Debu mustakmal itu apa sih? Supaya tidak salah paham. Ada fikih salah paham. Debu mustakmal adalah debu yang tidak dapat digunakan untuk bertayamum karena sudah digunakan bertayamum. Nah, cuman penjelasannya seperti apa sih? Jadi gini, debu yang sudah digunakan untuk tayamum adalah nih. Kalau ada tadi debu kita letakkan di sebuah kertas. Ini debu ada di sini. Kita tepukkan. Maka kemudian kita usapkan di wajah. Ada debu yang rontok setelah kita pakai. Ini loh debu mustakmal. Dan sisa debu yang di tangan setelah kita pakai itu debu mustakmal. Adapun yang masih ada di kertas tadi tidak akan mustakmal biarpun dipakai 1.000 orang. Tidak akan jadi mustakmal biar pakai 1.000 orang, 1 orang. Karena ini belum dipakai. Ini tempat untuk mengambilnya. Yang dipakai nih yang diusap. Ini ada orang salah paham tentang debu tayamum. Juga ada kesalahpahaman tentang
Nah, ada orang ada kesalahpahaman di dalam memahami tentang debu tayamum yang mustakmal, dan juga banyak orang salah paham tentang air mustakmal. Dipikir air mustakmal air yang kesentuh tangan. Jadi ada orang airnya kecil, airnya wadahnya sedikit, kesentuh tangan langsung bilang mustakmal, mustakmal. Itu pasti karena kurang ngaji. Akan mustakmal jika digunakan untuk memandi besar atau misalnya untuk wudhu, setelah dipakai wudhu itulah mustakmal. Contohnya basuhan wajah yang menetes dari dagu kita itulah mustakmal. Nah, sudah dipakai atau mengair sedikit, ini air sedikit itu kan air sedikit kalau kita pakai bersuci, berwudu misalnya, oh mandi besar, biar mandi besarnya begini. Ini. Barangkali kalau di sebagian kita mungkin dibuat contoh menyentuh tangan, tidak disebut, tidak disadari kalau itu mandi besar. Contoh, saya memasukkan jemari tangan di air yang sedikit, kurang dari 2 kolah. Air sedikit saya masukkan, saya niat mandi besar, saya celupkan, saya angkat. Ini mustakmal, karena apa? Sudah dipakai untuk membasuh wajib dan sudah terpisah. Nah, inilah dianggap setiap kesentuh jemari menjadi mustakmal, namanya kesalahpahaman dalam dunia fikih. Dan ini banyak merepotkan orang salah paham dalam dunia fikih. Menyiksa, baik. Kemudian lanjutannya adalah tingkatannya tayamum. Mungkin kita baca pada pertemuan yang akan datang. Allahu Rabbi wal Islamu dini wa Muhammad